wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Spama Jaya Skat, selamat datang di Spama Jaya Q&A Suara Kita, Ceria Kita. Podcast resmi di SMP Negeri 1 Mayang yang bakal jadi tempat nongkrong virtual kita. Kita akan ngobrolin banyak hal tentang SMP Negeri 1 Mayang. Dan tentunya bersama saya Rizka Yuniar Erianti, dan kali ini kita kedatangan tamu kehormatan kita, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mayang, Ibu Rusmiati Ningsih, SPD MM. Di episode pertama ini kita akan membahas jejak pertama Spama Jaya, dulu, kini, dan mimpi bersama Ibu Kepala Sekolah. Sudah siap Ibu? Siap, insya Allah. Baiklah, Spama Jaya pasti bisa. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bisa nggak sedikit Ibu ceritakan kenangan pertama ketika Ibu datang di Spama Jaya ini? Mungkin saat pertama kali bertugas atau ada momen-momen yang indah ketika itu? Banyak yang bisa saya ceritakan di SMP Negeri 1 Mayang. Kebetulan Burus juga alumni di SMP Negeri 1 Mayang ini angkatan kedua. Dulu ketika saya sampai di sekolah tercinta ini, Burus masih memakai baju seragam biru putih. Tapi tidak disangka 3 tahun yang lalu saya bisa hadir di sini kembali dengan memakai seragam baru, bahkan membawa jabatan baru sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mayang. Menurut saya ini perjalanan hidup yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Jadi sangat bangga sekali ya Bu ya. Saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan yang seperti ini, kesempatan untuk membangun sekolah alma mater tercinta, juga bersyukur bisa menjadi bagian dari membangun masyarakat Mayang. Masyarakat Mayang. Ya, jadi momen itu sangat indah ya Bu ya. Ketika dulu kita tidak pernah punya gambaran menjadi kepala sekolah, apalagi di alma mater ya, tercinta betul, gitu ya Bu ya. Baik. Kira-kira apa sih Bu perubahan yang dulu awalnya ketika Ibu belum datang ke sini, kemudian Ibu datang, dan adakah perubahan yang paling signifikan yang kiranya sekarang Bapak Ibu atau wali murid atau murid-murid siswa yang ada di sini itu merasakan itu ketika adanya sosok Ibu Rusmiati di sini? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ketika saya datang ke sini, yang paling bisa dibaca langsung jumlah murid kelas 7 waktu itu 120. Tapi seiring waktu dibantu Bapak Ibu guru, juga masyarakat yang ada di Desa Seputih dan sekitarnya, khususnya di Kecamatan Mayang, akhirnya dari tahun ke tahun jumlah murid terus bertambah. Dari 120 naik menjadi 167, tahun berikutnya 187, tahun berikutnya lagi akhirnya menjadi 190. Hampir 50% ya. Jadi sudah untuk memenuhi pagu sudah terpenuhi, hanya kurang 2 siswa saja. Gitu. Itu yang pertama dari sisi jumlah murid ya. Terus yang kedua, kalau dilihat dari sisi ketertiban anak-anak kami, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Ketika saya datang pertama kali di SMP Negeri 1 Mayang sebagai kepala sekolah, waktu itu saya masih ingat, saya ingat betul, saya menyambut anak-anak di pintu gerbang. Saya amati dari pakaian mereka, terus dari performnya gitu ya. Jadi saya bisa menilai seperti apakah anak-anak saya, latar belakang keluarganya seperti apa. Itu menjadi tolak ukur bagi saya bagaimana membangun SMP Negeri 1 Mayang ke depan. Ya. Itu juga berkaitan dengan jiwa ya Bu ya, jiwa dan karakter siswa gitu. Dari kedisiplinan, appearance yang awalnya Ibu Rus lihat mereka mungkin kurang atau karena mereka memiliki
background latar belakang yang orang tuanya masih kurang dalam pendidikan, jadi Guru sangat ingin ya, Ya. meningkatkan semua itu. Saya yakin dan penuh semangat bagaimana untuk bisa membangun anak-anak saya, juga membangun mindset masyarakat juga. Bagaimana kalau mungkin sebelumnya pernikahan dini di SMP 1 Mayang ada beberapa yang sampai kejadian pernikahan dini ya, tapi lambat laun akhirnya insya Allah masyarakat Mayang mindsetnya berubah. Yang dulu mungkin mereka tidak respect dengan pendidikan, mereka cenderung membeli sapi mungkin seperti itu ya untuk investasi. Padahal pendidikan juga merupakan salah satu investasi penting untuk anak-anak kita gitu. Ilmu adalah warisan. Ilmu adalah warisan yang bisa digunakan untuk merubah sebuah peradaban. Itu menurut saya seperti itu. Sangat bagus sekali ya, ilmu adalah warisan untuk merubah peradaban begitu. Jadi kira-kira ada nggak sih karakter atau jiwa dari siswi SMP Negeri Mayang ini yang khas, yang kira-kira tidak dimiliki oleh siswa-siswi di daerah lain, yang kira-kira apa sih kita bisa kembangkan untuk kedepannya? Setiap anak adalah seseorang yang unik, katanya kan begitu ya. Saya melihat anak-anak saya adalah anak-anak yang luar biasa, cuma mungkin belum pernah mendapatkan kesempatan. Orang bisa menjadi hebat karena diberi kesempatan. Saya berusaha membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak saya di SMP Negeri 1 Mayang dengan cara membentuk ekstrakurikuler yang cukup banyak. Ada lebih, insya Allah mungkin lebih dari 7 ekstrakurikuler yang aktif di SMP Negeri 1 Mayang. Saya ingin membangun dari sisi non-akademik dulu. Lambat laun nanti akan setelah non-akademik tercapai, kita akan beranjak ke akademik. Insya Allah tahun ini sudah mulai merambah ke sana. Karena ada beberapa siswa-siswi kita yang juara di non-akademik, sekarang mereka sudah mulai tertarik, melirik untuk mengikuti lomba-lomba yang akademik gitu. Berbasis akademisi ya. Ya, karena saya lihat beberapa sudah banyak sekali ya Bu ya, dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Mayang ini yang mendapatkan prestasi di bidang pencak silat dan olahraga ya Bu ya. Tari, seni juga. Baiklah, sangat signifikan sekali ya terlihatnya dari sebelumnya Ibu Rus tidak ada di sini, kemudian datang. Ya, kita sebagai warga sekolah sangat bangga sekali deh punya kepala sekolah yang semua saya yakin ini kerjasama dari semua pihak ya, masyarakat, guru, pemerintah juga sangat mendukung semua ini bisa tercapai. Tidak ada yang tidak mungkin begitu katanya Bu ya. Betul. Dari sisi positif sudah banyak hal yang Ibu Rus bisa kita lihat ketika beliau berada di sini. Tapi kira-kira apa sih Bu yang menjadi tantangan terbesar yang Ibu pernah hadapi ketika memimpin Spamajaya ini? Kemudian bagaimana sih cara Ibu mengantisipasi atau solving the problem yang ketika Ibu temukan waktu itu atau sekarang gitu? Tantangan dimanapun berada pasti selalu ada. Saya selalu merasa yakin seberat apapun tantangan itu bisa kita lalui asalkan kita solid di dalam gitu ya. Solid satu visi dan misi dengan Bapak Ibu guru beserta orang tua di SMP Negeri 1 Mayang. Yang paling sulit mungkin merubah budaya anak-anak yang sebelumnya ya itulah anak-anak saya, semakin berat
semakin banyak pahalanya. Saya selalu memandang anak-anak saya dalam perspektif yang seperti itu. Jadi seperti apapun mereka, itu bagi saya adalah anugerah. Jadi budaya merubah mereka, misalnya yang suka masih suka terlambat, masih suka bolos, itu tantangan sendiri bagi sekolah. Kita juga sudah melakukan inovasi untuk bisa menekan hal-hal negatif itu semakin berkembang. Iya, benar sekali. Jadi katanya kalau saya pernah dengar ya Bu ya. Jadi sebenarnya manusia itu dilahirkan seperti kertas putih gitu ya Bu. Jadi bagaimana kita, apalagi di sekolah, kadang itu orang tua kan menitipkan anaknya itu ke sekolah, jadi opo jare kalau katanya orang Jawa gitu ya Bu ya. Jadi kita mengusahakan SMP 1 Mayang, mengusahakan bagaimana kita merubah budaya yang tadi dibawa dari masyarakat untuk menjadi seorang atau pribadi yang lebih berkarakter, lebih baik. Gitu. Baik Bu. Kemudian sekarang ini lagi hit sekali Bu tentang teknologi gitu kan ya. Entah itu dalam pembelajaran atau hal-hal yang bersifat di luar dari sekolah itu sendiri. Seperti tadi kan ada di kegiatan kokurikuler gitu ya Bu ya. Di sini ada yang namanya editor ya. Jadi saya lihat di Spama ini sudah sedikit lebih, nggak sedikit sih, banyak maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi editor juga dapat juara tuh kemarin sepertinya. Ya, juara. Video kreatif. Ya. Nah, jadi kira-kira dari media sosial atau apa, menurut Ibu bagaimana sih teknologi itu nantinya akan bisa berpengaruh kepada siswa-siswa kita? Kira-kira penting nggak kita itu membuka wawasan mereka dengan keberadaan teknologi? Karena saya lihat dari sekolah-sekolah yang lain juga ada beberapa yang kita tidak menginginkan. Saya lihat perspektif guru-guru ya Bu ya, dari beberapa podcast atau video, mereka juga tidak pro dengan nambahnya teknologi atau AI. Nanti siswa begini, nanti siswa itu lupa sama budayanya atau harus bersikap yang baik untuk menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Jadi gimana sih menurut Ibu ketika kita akan menggunakan teknologi di kehidupan sekolah? Apa itu penting? Bagaimana caranya gitu? Saya pernah membaca kata-kata bijak ya, besarkan anak sesuai dengan zamannya. Sekarang teknologi seperti itu. Kalau anak-anak kita batasi penggunaan teknologinya, mereka akan tenggelam oleh zaman. Visi misi sekolah kita dari SMP 1 Negeri Mayang, di situ visinya terwujudnya siswa yang maju berprestasi berdasarkan adab dan ilmu. Salah satu misi dari SMP Negeri 1 Mayang, bagaimana anak-anak itu mempunyai adab yang baik ketika mereka menggunakan teknologi. Kita nggak bisa memisahkan anak-anak kita dari teknologi, tapi bagaimana kita mengajari dan memahamkan anak-anak kita supaya mereka menjadi bijak dalam menggunakan teknologi. Meskipun di beberapa negara lain penggunaan teknologi di sekolah-sekolah sudah mulai sedikit dikurangi ya. Di SMP Negeri 1 Mayang masih tetap digunakan tapi dengan batasan-batasan. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran anak-anak harus menggunakan teknologi, HP misalnya, maka anak-anak diperbolehkan membawa HP ke sekolah, tapi begitu pelajaran yang menggunakan HP itu selesai, HP bisa dititipkan kembali ke wali kelas atau ke TU. Itu. Saya hanya berpesan supaya anak-anak
dan orang tua untuk selalu mendampingi bagaimana putra-putrinya menggunakan teknologi itu di rumah. Benar sekali ya Bu. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya teknologi itu sangat kita butuhkan ya Bu ya. Apalagi kalau kita lihat perkembangan yang begitu pesat di negara-negara lain, mereka sudah bisa membuat robotika yang sudah sangat modern gitu. Kalau kita membiarkan siswa kita tidak menggunakan teknologi, akhirnya kan mereka akan Tenggelam oleh zaman. Ya benar sekali. Kira-kira apa sih inovasi atau program kekinian yang nantinya sekolah kita bisa unggulkan nih di bidang teknologi? Atau mungkin nanti punya rencana untuk menggunakan teknologi di kurikuler atau di bidang yang lain di sekolah? Sementara ini untuk inovasi ya, kita sudah mulai melakukan absensi menggunakan perangkat teknologi. Mungkin Bu Rita sudah tahu ya, di beberapa YouTube sekolah, di medsos sekolah juga sudah dipromosikan bagaimana penggunaan absensi digital untuk SMP Negeri 1 Mayan. Itu salah satu inovasi sekolah supaya bisa menekan angka anak-anak yang tidak masuk tanpa keterangan. Karena di situ wali murid bisa langsung memantau jika misalnya anaknya tidak masuk tanpa diketahui orang tua, tanpa keterangan di sekolah, orang tua dan sekolah bisa langsung memantau. Ke depan saya juga akan bekerja sama dengan Universitas Jember untuk melatih beberapa anak belajar tentang robot tapi dalam konsep yang sederhana. Baik Ibu, jadi sudah banyak sekali pandangan ya Bu ya untuk kedepannya. Insya Allah. Ya, karena saya lihat juga siswa-siswanya itu banyak yang tertarik dengan science and technology, jadi mereka juga main games dan beberapa juga yang ikut ekskul itu juga bilang, oh aku suka main game ini Miss gitu. Ya jadi itu kan bisa juga nanti mereka computer science jadi coding dan yang lain-lain. Ya. Jadi harapan kita besar sekali nih untuk generasi Spama Jaya selanjutnya gitu. Next, ada nggak sih Bu nasihat gaul atau tips kekinian? Jadi tadi kan kita sudah bicara teknologi atau apa yang akan kita kerjakan di masa depan nih gitu. Jadi ada nggak nasihat gaul untuk anak-anak muda Gen Z yang sekarang itu notabene mereka sangat dekat dengan teknologi yang nggak bisa dilepaskan gitu. Apa ya? Buru soalnya kan berasal dari zaman dulu ya, zaman yang berbeda. Tapi tetap harus mengikuti apa-apa yang sudah ada sekarang. Burus cuma mungkin bukan pesan kekinian, cuma pesan Burus buat anak-anak semua. Selalu diingat bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sesuai dengan visi sekolah, siswanya bisa maju, berprestasi berdasarkan adab dan ilmu. Sepandai apapun kalian, sepintar apapun kalian, atau seunggul apapun kalian, jangan lupa bagaimana kita melaksanakan adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada lingkungan, dan ke yang lain-lain. Supaya kalian bisa menjadi generasi yang bisa kami banggakan nantinya. Ya, jadi banyak sekali harapan untuk generasi-generasi berikutnya ya Bu ya. Karena banyak sekali harapan, kira-kira ada nggak sih gambaran Spama Jaya di 5 atau 10 tahun ke depan Bu? Gimana? Dari sekarang kita sudah lihat progresnya itu dari begini langsung begini guys. Jadi kira-kira apa pandangan di 5 tahun ke depan ini tentang Spama Jaya?
5 tahun atau 10 tahun ke depan saya ingin lingkungan di Spamajaya ini sudah hijau ya, hijau jadi seger, oksigennya banyak, anak-anak bisa belajar dengan baik. Terus saya juga pengen banyak anak-anak yang kesini tidak kesulitan lagi transportasinya. Akses jalan sudah bagus, tapi mungkin dari sisi transportasi yang masih kurang. Jadi 10 tahun ke depan harapan saya anak-anak tidak kesulitan lagi. Sudah ada transportasi umum yang bisa ke sini gitu. Terus untuk anak-anak saya sendiri, semoga harapan saya anak-anak sudah generasinya sudah apa ya? Sudah makin paham. Sudah paham, semakin paham, mengerti bagaimana seharusnya mereka menjadi seorang siswa, seorang anak bagi orang tuanya. Sehingga ketika mereka pun lulus dari sini atau sampai pada usia-usia mereka sudah memasuki usia-usia yang produktif, saya melihat mereka dengan penuh rasa bangga. Itu adalah anak-anak saya seperti itu. Harapan dan kebanggaan tersendiri ya Bu ya, jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mayang ini. Terakhir nih Bu, kita sudah cerita banyak nih tentang kilas balik Ibu ada di sini, kemudian apa saja yang sudah kita lakukan untuk membuat sekolah ini lebih maju. Jadi adakah jargon atau logo yang Ibu selalu, ini nih Spamajaya ada di hati saya gitu. Jadi biar teman-teman di sini ingat Spamajaya Skate itu harus seperti apa. Jadi jargonnya gimana Bu? Enggak? Kalau dulu SMP 1 Mayang jargonnya hanya Spamajaya gitu ya. Jaya itu kan luar biasa, wonderful kan gitu. Ya. Kan rasanya sulit buat sekolah-sekolah yang ada di desa. Kan. Tapi apa sih yang tidak bisa kalau kita yakin, percaya bahwa apa yang kita lakukan baik, Allah bersama kita, insya Allah pasti akan bisa kan gitu. Jadi saya tambahi yang semula hanya Spamajaya, akhirnya untuk semakin menguatkan hati ya, menguatkan hati, mindsetnya anak-anak juga terbangun kalau mereka itu bisa gitu ya. Makanya Spamajaya pasti bisa. Itu saya tambahi pasti bisa. Ya, karena nggak ada yang nggak mungkin. Kita betul, tinggal di desa atau terpencil sekalipun, ketika hati kita memiliki niat atau we believe, kita percaya, wah kita bisa, nggak ada yang tidak mungkin gitu ya, Bi ya. Wah, sangat keren sekali nih, menginspirasi kita semua, terutama di lingkungan Spamajaya ini. Baik Ibu, saya kira hanya itu saja podcast kali ini ya, dan itu sangat keren menurut saya. Jadi podcast ini juga apa ya, memberi saya gambaran. Saya juga begini Bu, saya orang dari anak petani ya. Jadi nggak nyangka juga bisa ada di sini bersama sama ya. Ya, jadi balik lagi teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi saya orang desa, guru juga orang desa, tapi kita bisa berada di sini dan memiliki apa yang orang lain inginkan begitu ya Bu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Luar biasa sekali. Jadi inspirasi yang sangat keren dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mayang tercinta ini. Dan terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Bu Rizka juga menginspirasi anak-anak dari apa ya, selama ini saya mendapat banyak masukan dari anak-anak, katanya pengen seperti Miss Rizka, bahasa Inggrisnya. Amin. Iya, jadi kita ada di mana? Spamajaya Q&A, suara kita, ceria kita. Dan jangan lupa teman-teman, ini hanya
episode pertama. So, nanti akan ada episode menarik selanjutnya dengan bahasan yang makin seru. And terima kasih sekali lagi Ibu Sama-sama, Rusmiati. terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami and don't forget to always watch our podcast. Jadi kita akan ngobrol banyak hal di sini. And thank you for watching and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spama Jaya, Pasti bisa.